Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazi tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu bil kurabu wa tuqda bil hawaizu wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli malumila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, buat sahabat-sahabat semua ya, teman-teman semua dimanapun kalian berada, di luar negeri maupun dalam negeri, nih Bang Bek bersama orang spesial nih sekarang nih, yaitu Bang John Cowboy. Gimana Bang? Ya, Sehat? sehat. Gimana Bang Bek? Sehat dong, alhamdulillah. Jadi Yang penting begini. tuh kita sehat dulu. Nanti kalau kita sehat, kita bisa cari rezeki yang halal, berkarya lebih banyak lagi ya nggak? Oke. Iya. Jadi Gimana ini? Sebelum kita panjang lebar ya, mungkin kan khususnya saya ya, John ya, dengan Bang Bek ini belum pernah ngobrol berdua ya. Iya, benar, Nah, benar, jadi benar. sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya ucapkan mohon maaf lah yang sebesar-besarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Karena Bang John, nggak selama apa-apa. ini mungkin saya apakah paling kasar dengan Bang Bek kan, menghina segala macam kan sebelumnya. Nah, dan di sini saya tinggal di sini Bang Bek. Di mana? Di mana sekarang? Di Di mana? Depokannya Bang Rek. Oh iya, benar, benar, Nggak benar. tahu mungkin ya. Ya, tapi mungkin selama ini kan Bang Bek belum pernah datang ke sini ke Padepokan. Ya intinya saya ini minta maaf lah ya. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Karena kalau saya kan tinggalnya ngontrak nih, nggak jauh juga dari Padepokan. Termasuk dengan netizennya Bang Bek mungkin ya, saya minta maaf atas perilaku saya yang kemarin-kemarin. Oh iya. Begitu. Pokoknya gini, Bang John. Sahabat-sahabatnya Bang Bek ini ya, dimanapun berada itu dari ribuan orang lah ya, ratusan ribuan Ya, orang betul, lah. betul. Sahabat-sahabat Bang Bek ini orang baik semua, Bang John. Ini orang baik semua dan insya Allah mereka memaafkan apa perbuatan Bang John kemarin gitu. Terima kasih. Jadi Bang John gak usah sungkan-sungkan. Kalau memang Bang John memang mau memang benar-benar bertaubat, ya jangan sungkan-sungkan gitu. Ya itu sebenarnya lagi jadi titik pembahasan ya di daerah sini, termasuk rekan-rekan Bang Bek seperti Ciblange, Bang Marvel dan lain-lain lah ya. Pembahasannya sepertinya mereka mungkin ada yang masih curiga, ada yang mungkin sudah percaya ya. Iya. Maklum lah ya, namanya juga manusiawi. Nanti sebentar Bang John. Ini Ya, ntar kita ini kan azan ya. Kita hargai dulu azan. Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol baru kita sholat asar berjamaah ya Bang John ya. Karena memang kita sudah tanggung, sudah ngidupin kamera ini ya. Saya juga walaupun beberapa hari ini ya alhamdulillah udah bisa sholat, sudah diajarkan dengan santri-santri Pak Ustadz Rey itu kan. Jadi niat saya itu ya ingin merubah sikap pribadi saya lebih baik lagi lah ke depan. Insya Allah nanti kita bimbing semua biar lebih baik lagi ya Bang John ya. Iya, siap. Nanti setelah kita azan ini kita sholat berjamaah nih. Siap. Belum pernah kan kita sholat berjamaah ya. Betul ya. Tapi kalau untuk jadi imam belum siap. Oh belum siap. Biar di belakang saja lah ya. Jadi tadi ngomong-ngomong suaranya merdu sekali ya. Salawatnya. Solawat ya. Jadi ingin belajar gitu. Agak merinding ini. Kenapa ya? Agak Apa merinding. karena kebanyakan kesalahan? Mungkin. Merinding. Sepertinya bulu kuduk saya ini, pikir saya iya juga. Bukan hanya Pak Ustadz Rey yang suaranya merdu. Bang Bek juga
Bagus ini kalau saya promosin jadi artis di kota bisa ini Bang Bek. Bisa ya, Bang Jon. Tinggalkan saja nih Depokan. Jangan dong. Bercanda ini Bang Bek. Inilah yang bikin mereka curiga dengan saya. Nah, iya jangan dong, nanti sahabat-sahabat nanti kecewa gitu. Jadi beberapa hari ini Bang Bek, saya sudah dari tadi menemui tadi Bang Marpel dengan Kirambat, Bang Rio itu saya temui Sudah semua. nanya keberadaan Bang Ustadz Ray ini di mana tapi mereka tidak tahu. Lalu saya kelilingi lah di Padepokan, di masjid-masjid, di apa? Pondok Panti Asuhan ya, Panti Asuhan, nggak juga ketemu. Mungkin Bang Ray lagi ada pengajian kali di luar, bukan? Mungkin dari pagi dia berangkat. Saya juga kan memang baru datang juga Bang Jon. Jadi gini Bang Jon, Bang Bet nih mau tanya nih. Ya, gimana? Satu, karena memang semalam itu memang kan walaupun Bang Bek ini tinggal di kontrakan, jadi Bang Bek ini sering nih kelilir gitu kadang lewat Padepokan. Itu pas semalam itu ada mobil Rubicon 2 biji. Oh iya. Mobil Rubicon warna hitam, mantap bagus itu 2 biji. Terus yang keluar tuh badannya gede-gede semua, pakai kacamata. Ngacak-ngacak apa gimana? Enggak dia, cuma dia lihat turun dari mobil naik lagi pergi lagi. Nah ini gini nih, sama saya makanya masih agak bingung juga itu siapa gitu loh Bang Jon. Iya. Itu begini Bang Bek. Jadi semua ajudan saya, anak buah saya, entah itu yang kelas 3, kelas kakap, Simba, kakap ya, itu sebetulnya tidak tahu. Dengan taubatnya saya ini tidak tahu. Oh, hanya memang saya sengaja lah ya. Ini ada trik saya positif sebetulnya. Saya hanya mereka ini sebetulnya mencari di mana keberadaan saya. Iya, karena dengar-dengar Bang Jon ini mematikan nomor handphone, benar Ya, begitu. betul. Pantesan mereka nih nyari. Tapi sahabat-sahabat ya, itu sahabat-sahabat jadi ajudan-ajudannya Besar-besar tinggi bawa mobil Rubicon itu 2 biji mobil Rubicon itu. Sama satu lagi ada itu apa namanya Pajero ya. Iya, itu Pajero putih cuman yang limited edition itu bagus itu warna putih. Edition yang biasa bisa terbuka. Ya, banyak Kalau sekali. itu bukan mobil pakaian saya, kalau mobil itu saya anggap mobil sehari-hari. Oh, mobil sehari-hari. Kalau itu buat kepercayaan saya aja yang jadi Bang Jon naik apa ini? Kalau saya biasanya naik itu memang Rubicon itu juga saya jarang naik. Saya biasa aja terbang aja naik pesawat. Oh, waduh. Kalau saya untuk di mobil itu udah nggak wah lagi. Nggak wah lagi. Jadi begini. Sombong Itulah. amat. Ya, Nggak bercanda, saya bercanda ya. Jadi gimana ini Bang Jon? jadi begini. Itulah yang membuat kecurigaan seperti kalian lah semua ya. Iya. Bukan Bang Bek saja. Yang lajunya kecurigaan itu besar kepada saya. Apakah saya ini sudah tobat apa belum? Kalau saya sih pribadi ya Bang Jon ya, saya itu nggak pernah memiliki sifat buruk tentang sesama manusia lah. Saya mengambil pelajaran dari Bang Ray Lampung ya. Kita nggak boleh menanamkan sifat jelek kita kepada perilaku berprasangka buruk dengan orang lain gitu. Ya jujur saja, tadi saya bertemu dengan Ci Blange itu ya, Ci Raden siapa itu? Wijaya Kusuma apa? Dia curiga dengan saya karena saya berada di lahan sawit. Dan di situ juga datanglah Kurawa itu. Apa katanya? Dia curiga, tapi ya setelah itu saya tinggalkan saja karena saya tidak ada kepentingan lagi dengan Kurawa, dengan orang-orang gunung itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi kepentingan. Iya, kalau bisa tinggalkan jauh-jauh nih Bang Jon ya. Tapi sebetulnya kalau seumpama nih, minum ini kopi nih Bang Jon. Sebetulnya Bang Bek, kecurigaan itu Ciblange ini tidak tahu mengapa saya ada di lahan sawit. Kan dari awal saya sudah minta pekerjaan dengan Bang Ustadz Ray. Pekerjaan yang halal. Saya ingin tahu seperti apa sih digaji 100.000, kerja keras, keluar keringat, dan uangnya halal. Itu tujuan saya. Jadi Gitu. begitu sahabat-sahabat ya. Jadi Bang Jon ini bukannya dia tidak memiliki duit lagi sahabat-sahabat. Bahkan Rubicon yang dikasih dengan bodyguard itu masih banyak sahabat-sahabat. Masih banyak. Tapi dia ingin merasakan duit yang halal itu walaupun gaji sehari 100.000. Ya. Itu mulia itu Bang Jon itu. Dan bahkan saya bilang dengan Bang Ustadz Ray, sebetulnya tidak digaji pun tidak masalah. Saya ingin merasakan bekerja itu seperti Bekerja apa seperti gitu apa, ya. Dan rasa balas budi saya kepada Bang Ray. Karena dengan madu-madu dia itulah saya ini sembuh total Bang Ben. Ini jujur saya ini. Karena saya ini sudah habiskan uang buat para dukun, dokter, saya tidak bisa sembuh.
Iya, benar-benar. Dan dokter bilang itu tidak ada penyakit, padahal di sini panas. Katanya dengar-dengar kalau malam tuh muntah darah tuh, Muntah darah darah. segala macam. Dokter bilang tidak ada penyakit. Nah, itu yang aneh ya kan. Itu yang Tapi aneh. dengan madunya Bang Ray itu sembuh. Sembuh. Maka Oh. dari itulah maksud saya mencari pekerjaan itu bukan saya mencari uang, bukan. Saya ingin tahu jika dibayar berapapun jumlahnya itu saya terima. Apakah 100.000 ataukah 50.000 sekalipun. Saya terima biar saya tahu maksud saya bagaimana rasanya mencari uang dengan keluar keringat dari badan yang berkah. Nah, seandainya pun tidak dibayar, anggaplah itu rasa terima kasih saya. Bolehlah dikatakan saya mau mengabdi di sini, nggak apa-apa. Dan ajudan saya mungkin mencari saya itu wajar, karena saya tidak ada di hotel. Iya, benar-benar. Saya Karena memang nomor handphone Iya, juga miss ya. Saya juga miskomunikasi karena nggak aktif lagi. Ponsel saya itu nggak aktif. Jadi begini Bang John. Itu mengenai sepak terjangnya Bang John ya. Nah, Ya. Bang John sudah tahu belum sepak terjangnya Bos Bek dulu seperti apa gitu? Oh, sudah dengar. Sudah mendengar ya. Nah, Benar, karena Bosbek ini dulunya ya preman besar lah ya. preman besar, Ya, sahabat-sahabat tahu. Sama lah ya mungkin ya. Sama Hanya gitu. Kita mungkin Saya hanya beda bidang, iya. hanya beda analisis saja mungkin ya. Itu saya kalau turun di depan itu Bang John pakai helikopter Jadi, disambut dengan Bang Bek atek di bisa orang. tobat nih, tobat sungguhan ini gimana nih ceritanya Bang Bek? Jadi cerita seperti ini. Jadi duit saya ini makin lama makin habis, Bang John. Oh, itu. Duit saya ini makin lama makin habis, makin menipis, tapi mereka itu tidak menghargai perjuangan saya sampai habis harta. Oh Gitu. iya betul, lupa dengan kacang, lupa dengan Jadi kulitnya. ketika ada suatu dulu tuh kita mau Idul Fitri, Bang John. Iya betul. Ada Idul Fitri, terus jadi kita itu dikumpulkan jadi satu, ditobatkan rame-rame. Nah, yang lain tuh ada yang tobat sambal, yang Bang Bek, alhamdulillah sampai sekarang masih mengikuti jejaknya Bang Ray Lampung. Tapi ini Gitu. anggap aja guyon ya Bang Bek ya. Iya. Guyon ya. Jangan dianggap serius lah. Iyalah. Kenapa tidak kembali lagi saja Bang Bek? Astagfirullah. ini sebenarnya guyon. Saya ingin tahu jawaban Bang Bek itu seperti apa. Kembali lagi saja sebenarnya saya ini. Maaf, ini seandainya juga ya. Masih seandainya. Seandainya saya di posisi belum taubat. Sebenarnya yang saya cari orang yang kepercayaan saya nomor 1 itu seperti Bang Bek inilah. Karena saya tahu sepak terjang Bang Bek. Sudah kelas. kelas Ya. kakao, kelas besar ya. Jadi ide-ide itu udah cemerlang, bukan Iya. seperti kayak si Billy, si Atek yang masih kelas-kelas. Kenapa? Tapi Bang John, saya dulu memang memiliki duit banyak. Eh, wanita itu bisa kita beli. Apapun itu, minuman segala macam semua bayar. dunia milik kita lah Ya, ya. dunia milik kita, yang lain kontrak lah. Itu bahasa saya dulu. Buat dunia ini milik saya, yang lain itu kontrak gitu. Kalau memang saya mau usir dia dari dunia ini, saya bisa gitu dulu cuman di situ satu sisi saya nggak mendapatkan ketenangan Bang John. Betul. Satu, makanya saya ingin bertobat benar-benar sungguh-sungguh, mendatangi Bang Ray Lampung, meminta maaf kepada sahabat-sahabat semua. Kameramennya Bang Ray Lampung tuh pernah sering saya lukai Bang John. Kalau saya Ganas saya ini. memang sudah saya pukul. Ganas kameramennya Bang Ray Lampung, kameramen siapa Bang Rio, semua segala sudah saya lukai semua. Sudah saya culik semua satu-satu mereka itu, saking ganasnya dulu saya itu Bang John ya. Tapi saya tidak menemui titik terang. Tapi alhamdulillah semenjak saya mengikuti perjalanan Bang Ray Lampung memang susah. Ekonomi memang susah Bang Beni. Ekonomi memang susah, cuman saya mendapatkan satu ketenangan gitu loh. Saya apalagi sih yang hidup yang kita cari ini, memang dulu kita bergelamuran duit ya, harta itu, bawa mobil mewah segala macam ya Bang John. Tahu lah saya sekarang dari kontrakan jalan kaki. Kemarin ada motor satu nggak tahu hilang pas waktu saya disekap itu. Kalau Bang Bek mau, saya kirim Bang Bek. Oh enggak Bang Saya John, kirim. enggak apa-apa, enggak lah. Enggak, nanti biar saya nanti biar saya ngumpulin duit aja. Karena kan alhamdulillah saya jualan obat juga di YouTube ini. Nah, ketika saya tobat, saya ini diberi akun YouTube lah ini yang namanya Bang Bek Official nih oleh Bang Ray Lampung. Berarti semua mereka ini yang menjadikan YouTuber ini Bang Ray. Bang Ray Sungguh semua. mulia Sungguh ya? mulia, Mulia. mulia. Dia nggak pernah ada rasa dendam dengan orang lain. Makanya kita tuh selalu mengikuti jejaknya dia, Bang John. Kita nggak boleh berprasangka buruk dengan orang lain. Kita nggak boleh menyimpan dendam dengan orang lain gitu. Insya Allah rezeki yang sudah keluar itu mungkin bukan milik kita, tapi melalui kita gitu. Makanya saya mengikuti jejaknya Bang Ray Lampung. Makanya saya sampai sekarang masih ada di sini. Ketemulah kita nih.
Mantan preman ini. Ya sahabat-sahabat ya. Ini mantan preman besar nih, John Cowboy. Siapa yang nggak kenal di seluruh Antek Jagat Raya ini yang nggak kenal John Cowboy ini. Karena Tapi ngomong-ngomong, gayanya masih kayak John Cowboy yang dulu. ya itulah. Memang Masih bisa berantem gak nih? Woi, alhamdulillah ini kita sedikit sudah diisi sama Bang Ray. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya saya ini memang, saya juga tadi sudah ngobrol dengan Ciblanga itu, saya ini minta maaf ini. Saya ini minta ilmu lebih dari kalian yang diberikan oleh Ray kepada kalian. Maaf sebelumnya. Oh. Setelah itu saya akan tinggalkan tempat ini. Itulah tujuan saya sebetulnya. Jadi selain memperbaiki diri ya. niatnya Selain Bang John memperbaiki Cowboy diri. ini mau mencari Bang Ray. Ini Bang Ray lagi ada pengajian. Yang tadi juga saya telepon dia juga, dia telepon saya, "Bek, ini kita ada pengajian, kamu mau ikut nggak? Saya mau berangkat sendiri ini," kata gitu kan. "Oh, Bang Ray saya masih di kontrakan, Bang Ray duluan." Saya duluan ya, kata gitu kan. Makanya dia pengajian. Jadi intinya niatnya Bang John Cowboy ini mencari Bang Ray ini sekarang mau meminta ilmu yang lebih dari kami. Ya. Lebih dari Ciraden, lebih dari betul. Bang Bek gitu kan. Terus Betul. sendiri kan Bang Bek kalau berantem Iya, kan, oh, Kurawa itu bisa Bang Bek banting-banting. Sekarang juga saya sudah bisa. Sekarang udah bisa ya. Udah kita cobalah kemarin. Coba bilang, bercanda ya. Berarti itu niatnya, Ya. minta yang lebih dari kami. Nanti setelah diberikan, Bang John Cowboy akan pergi dari sini. Betul. Itu tujuan, karena saya ini seorang pengusaha. Ya. Sebetulnya saya ini bisa meninggalkan usaha saya yang hitam ke putih. Dengan modal-modal saya itu, maksud saya alihkan usaha ini dengan usaha yang betul resmi Ya. mempunyai Halal. ya, yang halal. Yang Saya halal. akan buka bisnis lagi di kota, perbesar perusahaan saya CP saya, PT saya, itu akan saya perbesar dengan bekal ilmu itu maksud saya, Bang Bek. Gitu. Cuman dari situlah kecurigaan Ciblanga itu kepada saya. Kebetulan tadi ketemu si Kurawa itu kan di situ. Padahal saya tidak ada urusan lagi dengan Jadi mereka. Kurawa ngamuk nggak sama Bang John? Sempat nanya mana Oh, besi itu. Sebetulnya begini, besi itu Jadi, bukan nah gini, besi itu kan sebenarnya tipu daya Bang John. Nggak mungkin lah Bang John mau ngapain susah-susah bawa besi ke hutan tidak beratus-ratus perlu. Saya ini ton. mafia. Iya. Otak saya ini jenius. Jadi nggak perlu saya keluarkan uang saya untuk mereka. Bukan berarti saya tidak punya uang. Mereka itu orang bodoh, yang gampang saya bodohi. Mereka tidak sekolah, Iya benar. tidak tahu yang namanya uang. Mereka hanya saya kasih berapa persennya saja besi itu. Kalau saya sih pribadi nih Bang John ya. Jadi kalau memang masalah ingin meminta ilmu lebih dari tinggi dari saya, mungkin saya tidak bisa membantunya karena memang saya juga ilmu yang diberikan kepada Bang Ray Lampung nih ya seginilah Pak yang saya punya ini ya kan. Ya. Tapi kalau memang Bang John mau ngomong langsung, berbicara langsung dengan Bang Ray Lampung, insya Allah ya berbicara saja karena memang Bang Ray Lampung itu orang yang baik hati, orang yang legowo, ya. Dia tuh nggak pernah pandang bulu orangnya. Siapapun itu dia dijadikan saudara dengan dia, siapapun itu makanya bagusnya Bang Ray Lampung ya. Tapi kalau memang masalah diterima atau tidaknya saya tidak tahu nih Bang John, ya. Masalahnya karena kan Bang John datang tiba-tiba mau minta ilmu yang lebih dari kami, terus akan meninggalkan ini gitu kan, agak bingung juga nih, ya. Bingung ya. Bingung. Saya juga sempat dikasih pusaka dengan Bang Ray Lampung, ada pusaka saya. Makanya kalau saya memakai pusaka itu Kurawa 2 itu bisa saya tumburin semua dan saya. Iya. Makanya nih, tapi benar nih Bang John nih, benar nih tobat nih. Oh benar. Benar bertobat. Benar ya, kita lihat saja lah selama ini perjalanan saya di Padepokan seperti apa. Saya juga sudah mulai belajar ibadah. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya sudah bisa ibadah. Gitu kan. Ya alhamdulillah lah kalau itu. Semalam juga Bang Ray, santri Bang Ray yang bilang kepada Bang Ray kan, bahwa saya bagi-bagi uang 1 koper ke masyarakat sini, ke panti asuhan, ke panti asuhan yang tempat Bang Ray biasa bantu kan, yang biasa kalian bantu. Iya benar Bang. Saya tahu kalian ini membantu panti asuhan dengan gaji-gaji kalian kan? Iya benar. Jadi kami tuh ngambil gaji dari YouTube tuh nggak ke kami makan semua, enggak. Iya, ada dari situlah. Jadi kalau mungkin dengan gaya saya inilah ya, emang banyak yang masih curiga kayak gitulah ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak curiga enggak ya Bang John ya, karena kan memang tadi dia kita nggak boleh menanamkan sifat buruk ya atau berprasangka buruk dengan orang lain ya, mudah-mudahan. Apa harus
manusia itu taubat dengan merubah penampilan. Enggak juga. Yang Nah, penting dari hatinya. Dia betul. tidak melakukan hal yang serupa lagi gitu, tidak melakukan hal yang jelek lagi. Sudah menurut saya sudah cukup lah dengan tampilan Bang John ini, ya memang ini ciri khas. Sudah menjadi ciri khas. Sudah menjadi ciri khas. Cuman kalau saya kan pribadi nih, dulu waktu saya ada di dunia hitam, saya ini nggak ada, saya pakai udang-udang, pakai peci, nggak ada dulu itu. Saya tuh, sepak terjang saya luas juga Bang John. Saya itu pakai kaos aja, datang padepokan yang marah-marah, buka-buka baju, saya lempar semua padepokan ini. Ngucar macir ini santri-santri. Saya pernah bakar tuh padepokan, api hidup, apinya gede. Saya pernah. Cuman kan ya yang sudah mudah-mudahan ya ini menjadi pelajaran kita buat semua lah ya Bang John ya. Jadi memang kalau seumpama memang Bang John mau mencari Bang Ray Lampung, saya berharap Bang John ngomong baik-baik dengan dia, minta apa yang Bang John pinta, ya kalau mudah-mudahan ya dikasih. Kalau nggak dikasih berarti belum rezeki gitu ya. Ya. Jadi Bang John ini mau kemana ini Bang John? Mungkin setelah ini saya tetap ke Padepokan. Mau tetap ke Padepokan ya? Saya tidak ya? akan ke hotel dulu. Saya tidak akan menemui ajudan saya sebelum apa yang saya niatkan ini berhasil. Yaudah, kayaknya sekarang Jadi, ini tidak penasaran lagi ya, iya, Bang Bek ya? tidak, saya tidak penasaran. Jadi kalau memang Bang John mau ke Padepokan, silakan Bang John duluan ya. Ini sekarang begini Bang Bek, ini terima kasih banget nih sudah disambut. Ngobrolnya juga kayaknya sudah asik ya. Kan? Asik ya. Iya. Tapi jangan bawa saya ke dunia artis dong. Nanti saya nih kan. Yang saya bilang tadi, seandainya Bang Bek mau kembali lagi ke dunia glamor, dunia hitam, uangnya banyak. Ini seandainya. Iya, Jangan juga nanti bilang netizen ada apa dengan John. Ini seandainya. Iya, benar. Tapi kalau Bang Bek mau, nanti kontak saja saya. Tapi jangan bilanglah kepada yang lain. Yang setelah kita bicarakan ini. Iya, aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Ya Bang John, hati-hati Bang John ya. Kalau mau kembali langsung Padepokan ya. Ini saya sudah bisa ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya Bang Bek ya. Iya. Oke, sampai jumpa. Buat sahabat-sahabat semua, sudah jauh kayaknya ya orangnya. Ini Bang Bek ini agak curiga juga nih sahabat-sahabat ini. Ya. Masa dia menawarkan Bang Bek itu kalau mau kembali lagi ke dunia hitam, duit kamu bakal banyak lagi Bek. Lah. Seperti ada kecurigaan di sini sahabat-sahabatnya. Ini ada gak beres. Terus juga sahabat-sahabat, dia ini minta ilmu yang lebih tinggi dari kami. Minta ilmu yang lebih tinggi dari kami dan dia akan meninggal. Takutnya Bang Ray menurunkan ilmu yang lebih tinggi dari kami, dia malah membabi buta kami kan, itu yang ditakutkan. Makanya benar kata Ciraden ya, Ciraden kalau memang masih curiga wajar sahabat-sahabat, karena memang Bang Bek ini baru bertemu dia. Tapi gerak-geriknya ini sangat mencurigakan, taubat mencurigakan sahabat-sahabat ya. Ini ada apa di balik ini semua ini? Makanya Bang Bek ini agak bingung juga nih sahabat-sahabat. Pokoknya intinya kita lihat terus ya, sahabat-sahabat, dukung terus ya perjalanan kami ya. Jika kalian menonton video ini, di like, di komen, di share ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum subscribe di subscribe terlebih dahulu. Oh ya sahabat-sahabat, sebelum Bang Bek tutup video ini Bang Bek ya, ini ya sahabat-sahabat, Bang Bek ingin menawarkan satu produk ya. Satu produk, jika kalian memiliki gejala asam urat, sahabat-sahabat bisa hubungi Bang Bek di nomor 0812 72029641 ya. Buat kalian juga yang memiliki penyakit kulit ya, berbagai macam jenis penyakit kulit, insya Allah memakai ini sembuh ya sahabat-sahabat ya, aman itu teratasi ya. Karena memang ini obat asam urat ini bagus untuk mengobati sakit pinggang, sakit otot, sakit tangan, sakit kaki, kebas-kebas, linu-linu, semua kecapean dalam bekerja berat, insya Allah bisa teratasi dengan ini ya. Dan ini juga sahabat-sahabat ya, mengobati segala penyakit berbagai macam ya, yang ada jenis penyakit kulit ya sahabat-sahabat, insya Allah bisa memakai ini ya. Jadi sahabat-sahabat yang membutuhkan obat ini ya, karena ini sangat bagus sekali khasiatnya, bisa hubungi nomor Bang Bek di 0812 7202 9641 ya. Bang Bek ulangin lagi, silahkan WhatsApp di nomor Bang Bek di 0812 7202 9641 ya sahabat-sahabat ya. Ya udah sahabat-sahabat, tegakkan sholat, perbanyak sholawat ya, terus lakukan kebaikan walaupun hasilnya belum baik ya. Video ini Bang Bek tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.